Hai anak-anak, kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Kita sebagai manusia berkembang karena adanya hubungan antar sesama. Jadi sejak kita awal hidup, kita dilahirkan ke dunia, kita selalu membutuhkan orang lain ya. Jangankan lahir di dunia, di dalam kandungan ibu saja kita juga membutuhkan orang lain untuk bisa tetap hidup, yaitu membutuhkan ibu. Nah, sejak awal kita juga sebagai warga negara juga memiliki orang yang mendukung kita supaya kita tetap hidup. Dan lingkungan terkecil yang kita miliki adalah keluarga, sampai pada lingkungan yang lebih besar yaitu masyarakat dan negara. Negara merupakan satu komunitas yang dikehendaki Allah, seperti Allah menghendaki sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel ya. Jadi memang negara Indonesia itu dikehendaki oleh Tuhan. Memang adanya itu ada negara Indonesia. Sebagai warga yang baik, kita punya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Nah, bagaimana kita melaksanakan hak dan kewajiban? Nah, kita dapat meneladan Yesus yang membayar pajak kepada kaisar dan juga kepada bait Allah. Yesus pun juga memperoleh hak seperti mengajar di rumah ibadah dengan aman tanpa gangguan keamanan. Kita sebagai seorang Katolik juga pasti memiliki semangat untuk menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Nah, pada pelajaran ini kita akan membahas secara khusus tentang hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara yang baik. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapkan hati, budi, dan pikiran kita. Marilah bersatu di dalam doa. Kita baca bersama-sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami untuk hidup dalam sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Kami menyadari bahwa sebagai warga negara yang baik, kami mempunyai kewajiban terhadap negara kami. Kami mohon kiranya kami dapat melaksanakan kewajiban kami dengan sebaik-baiknya, agar kami layak memperoleh hak kami, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran bersama, seturut teladan Yesus, Putramu, yang juga telah menjadi warga negara yang baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita lanjut ke hak dan kewajiban, akan lebih baik jika kita mengetahui apakah yang dimaksud dengan warga negara. Nah, warga negara itu adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan masih banyak lagi yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Jadi karena kita warga negara Indonesia, berarti kita juga harus melaksanakan hak dan kewajiban di negara Indonesia. Nah, hak sendiri itu memiliki arti semua hal yang diperoleh ataupun didapatkan oleh seorang warga negara, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan terhadap suatu hal. Jadi, apapun yang kita peroleh itu yang disebut dengan hak. Adapun hak yang diperoleh ini merupakan akibat dari terpenuhinya kewajiban oleh seorang warga negara. Jadi
Singkatnya, secara singkat, hak baru kita dapatkan atau kita peroleh ketika kewajiban sudah dilaksanakan. Nah, sementara itu, kewajiban warga negara secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab itu bagaimana? Ya, kita sadar apa yang kita lakukan itu memang yang harusnya kita lakukan. Jadi kita menyadari, oh, saya sebagai seorang siswa, saya menyadari bahwa saya adalah seorang siswa yang harus belajar dengan baik, dengan giat, dan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, itu kesadaran itulah yang disebut dengan tanggung jawab. Oke, setelah kita mengetahui apakah yang dimaksud dengan hak dan apakah yang dimaksud dengan kewajiban, mari kita memperdalam iman kita dengan membaca kitab suci. Yang pertama itu Matius bab 17 ayat 24 sampai 22. Itu mengenai Yesus membayar bea untuk bait Allah. Dan Matius 22 ayat 15 sampai 22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Nah, itu adalah bacaan kitab suci yang bisa menjadi referensi kita untuk bisa melaksanakan tugas hak dan kewajiban sebaik-baiknya dengan rasa penuh tanggung jawab sesuai yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, setelah anak-anak membaca kitab suci, silakan anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Ini ada 7 pertanyaan, silahkan anak-anak menjawab di dalam buku tugasnya ya. Kita sebagai umat Allah dan sebagai warga negara yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, kita perlu meneladani Yesus untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Tuhan Yesus saja melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan benar, secara seimbang pula. Mengapa? Karena setiap orang mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagai warga negara. Jika kita telah melaksanakan kewajiban kita, maka kita akan memperoleh hak kita. Antara kewajiban dan hak kita harus berjalan seimbang. Kita bisa mendapatkan hak jika kita sudah melaksanakan kewajiban. Jadi anak-anak yang di rumah juga harus ingat bahwa tugas anak-anak di rumah atau kewajiban anak-anak di rumah itu untuk apa? Belajar. Membantu orang tua, ya bolehlah, itu juga kewajiban. Tetapi yang paling pertama adalah belajar, yang kedua membantu orang tua, dan yang ketiga baru memperoleh hak, yaitu hak untuk bermain. Oke, sekian dari Bu Erni. Segala kekurangan materi yang Ibu sampaikan, Bu Erni mohon maaf. Sampai jumpa, berkah dalam.